Apa itu likuiditas? Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar hutang-hutang jangka pendeknya. Apa saja hutang-hutang jangka pendek itu? Contohnya seperti hutang usaha, hutang pajak, hutang dividen, dan lain sebagainya. Atau bisa juga kita menafsirkan likuiditas itu seperti kemampuan seseorang atau suatu perusahaan untuk melunasi hutang-hutang yang segera harus dibayar. Kita tidak boleh menunda hutang dalam likuiditas ini, yang mana biasanya hutang-hutang tersebut harus dibayar dengan harta lancar. Hai Nuria. Kenalkan, nama saya Nuria. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu likuiditas mempunyai beberapa jenis rasio. Yang pertama, rasio lancar atau current ratio, yaitu mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya dalam jangka waktu 1 tahun. Yang kedua, rasio cepat atau quick ratio adalah kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya dengan aset yang memiliki tingkat kualitas yang tinggi. Artinya, proses penguangan aset-aset kurang dari 1 tahun. Banyak yang berpendapat bahwa jenis aset ini memiliki jangka waktu maksimal 3 bulan atau 90 hari kerja pada proses likuidasinya. Yang ketiga ada rasio kas atau cash ratio. Rasio kas hanya mengukur kemampuan perusahaan berdasarkan jumlah uang yang ada pada perusahaan dan kemampuannya dalam melunasi kewajiban jangka pendek perusahaan. Dan yang keempat ada Day Sales Outstanding atau DSO, adalah jangka waktu rata-rata yang dibutuhkan perusahaan untuk mengumpulkan uang ke dalam perusahaan dari volume sale yang terjual. Uang didapatkan dari penjualan ini bisa dijadikan untuk melunasi kewajiban jangka pendek perusahaan. Hai, saya ingin menjelaskan tentang solvabilitas. Solvabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, yang biasanya dilakukan ketika perusahaan itu akan tutup. Ada 4 kemungkinan sebuah perusahaan itu mampu melunasi segala utang-utangnya, baik itu utang jangka pendek ataupun utang jangka panjang. Antara lain yang pertama, yaitu adalah liquid dan solvable, di mana sebuah perusahaan itu mampu melunasi segala utang-utangnya, baik itu utang jangka pendek ataupun utang jangka panjang dalam kurun waktu tertentu, atau pada saat sebuah perusahaan itu ditutup. Yang kedua, illiquid tapi dia solvable, di mana sebuah perusahaan itu mampu melunasi utang jangka panjangnya dan tidak mampu melunasi utang jangka pendek. Yang ketiga, liquid dan insolvable, di mana sebuah perusahaan itu mampu melunasi utang jangka pendek dan tidak mampu melunasi utang jangka panjangnya. Yang keempat, yang terakhir adalah illiquid dan insolvable, di mana sebuah perusahaan itu tidak mampu sama sekali melunasi utang jangka pendek dan utang jangka panjangnya. Perkenalkan, nama saya Helma Syarif. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian rentabilitas. Rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dari dana yang dipakainya. Rentabilitas ini dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur masalah mengenai financial leverage, yaitu masalah apakah di dalam perusahaan untuk memenuhi dananya akan mengambil modal asing atau modal sendiri. Saya Iratu Husna. Dalam suatu perusahaan, rentabilitas sangat penting, di mana rentabilitas merupakan bagaimana seorang manajer melakukan strategi untuk mendapatkan laba atau keuntungan yang semaksimal mungkin. Di sini, rentabilitas ada 2 jenis. Yang pertama, rentabilitas ekonomis dan juga rentabilitas modal sendiri. Apa itu rentabilitas ekonomis? Rentabilitas ekonomis merupakan bagaimana perusahaan menghasilkan laba dari seluruh modal
baik itu modal sendiri maupun modal asing yang diinvestasikan pada perusahaan tersebut untuk mencapai keuntungan yang diinginkan. Yang kedua, ada modal sendiri. Modal sendiri merupakan modal yang sepenuhnya oleh pemilik perusahaan yang digunakan untuk mencapai keuntungan yang semaksimal mungkin. Sebenarnya, rentabilitas ekonomis dan juga rentabilitas modal sendiri memiliki kaitan yang sangat erat dalam memberikan keputusan pada suatu perusahaan. Yang pertama, jika rentabilitas lebih kecil daripada tingkat bunga modal asing, maka lebih baik perusahaan tersebut harus memakai modal sendiri. Karena apa? Karena itu bisa menambah keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan memakai modal asing. Selanjutnya, jika dalam keadaan itu perusahaan mengalami rentabilitas ekonomi yang lebih besar dibandingkan dengan bunga modal asing, maka perusahaan tersebut bisa mengambil tindakan dengan memakai modal asing. Nah, karena perusahaan itu akan lebih efektif dan juga akan lebih menguntungkan dengan memakai modal asing. Sebenarnya dalam suatu perusahaan itu, hal yang paling utama adalah modal sendiri. Karena apa? Nantinya perusahaan itu akan mendapatkan keuntungan dividen yang lebih besar yang bisa menguntungkan perusahaan tersebut dan bisa meningkatkan keuntungan yang semaksimal mungkin. Sekian tentang presentasi kelompok kami. Terima kasih. Pada saat untuk buat video. jangan ketawa. Dia aja penutupannya. Jangan. Tarimong genase. Terima kasih. Tarimong. Tarimong. Tarimong genase.